Mungkin Anda tidak akan percaya, haji tahun ini bisa mencapai 1 miliar per orang. Seperti apa ceritanya, saya akan ungkapkan kepada Anda. Tonton video ini sampai habis, tonton berulang-ulang agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silahkan hubungin saya di nomor telepon berikut ini. Dan banyak doa, semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Bagi masyarakat Indonesia khususnya, haji adalah perjuangan yang panjang. Harapan untuk berhaji dengan waktu yang singkat sudah tidak mungkin lagi bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, yang mendaftar haji secara reguler itu sudah mencapai 5 juta orang. Sementara orang yang mendaftar untuk haji khusus itu sudah mencapai 100.000 orang. Pengelolaan haji di Indonesia ini ada 2 macam yang dikelola oleh pemerintah, yaitu haji khusus dan haji reguler. Haji reguler saat ini orang yang mendaftar sudah melebihi 5 juta orang. Artinya jika setiap tahun 200.000 orang diberangkatkan, kita harus menunggu berapa puluh tahun untuk mendapat giliran berangkat haji. Sementara haji khusus sudah lebih dari 100.000 orang. Sementara kuota haji khusus ini pada setiap tahunnya hanya memberangkatkan 15.000 orang. Artinya saat ini jika Anda mendaftar haji khusus, maka Anda akan menunggu hingga 7 atau 8 tahun ke depan. Sementara haji reguler, Anda sudah tahu, Anda akan menunggu hingga Anda masuk kubur. Ya, kenapa demikian? Karena mana mungkin hari ini Anda berumur 60 tahun umpamanya, atau 50 tahun, kemudian Anda mendapat jatah 50 tahun lagi. Dan saat itu Anda sudah 100 tahun. Mungkinkah Anda masih hidup? 4 tahun belakangan ini kita dikenalkan dengan haji furodah. Haji furodah ini tidak dikelola oleh Kementerian Agama, dikelola oleh pihak swasta, namun dalam kontrol Kementerian Agama. Dan kuota haji furodah ini di luar kuota yang diberikan pemerintah Saudi kepada pemerintah Indonesia. Untuk haji reguler kita dapat antrian sekitar 230.000 orang tahun ini. Kemudian haji khusus sekitar 17.000 orang. Nah, haji furodah ini tidak tahu ketentuannya. Tergantung kebijakan dari pemerintah Saudi dan keputusan raja. Di sini letak rentan masalah dari haji furodah ini. Sebagai contoh, tahun 2022 kemarin, 6.000 orang sudah berharap mendapat visa furodah. Dari 6.000 orang ini, yang keluar visanya hanya 1.200 orang. Di situ letak masalahnya. Haji furodah itu tahun lalu 250 juta. Tapi tahun ini Anda tidak akan bisa mendapatkan harga segitu. Semua travel punya harga yang hampir sama, 350 jutaan. Kenapa bisa demikian? Dugaan saya, tahun kemarin ada ribuan yang nggak berangkat. Kemudian tiket sudah hangus. Rata-rata satu orang itu beli tiket 38 juta sama Garuda dan Saudia, sekitar segitu harganya. Dan karena mereka tidak berangkat, disebabkan visa tidak keluar, tiket ini hangus. Kemudian hotel sudah di-booking di Saudi. Nah, kerugian ini dilipat oleh travel untuk dimasukkan ke dalam harga tahun ini. Maka harganya jadi 350 juta. Tapi bagi Anda jangan senang dulu. Saya tidak yakin harga itu pada hari H bisa 350 juta. Jadi bagi jamaah haji furodah memang harus ekstra bersabar. Karena ketentuan keluar atau tidaknya visa furodah ini tergantung kebijakan Saudi Arabia. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin furodah itu bisa keluar atau tidak. Buktinya tahun kemarin hanya 1.200 visa. Akhirnya 4.000 orang gagal berangkat. Dan dari 1.200 visa ini ternyata sudah terjadi tawar-menawar di situ. Bahkan kemarin saya dapat kabar salah seorang anak pejabat, salah seorang yang mendapatkan visa banyak dari kerajaan Saudi, dia itu menjual visa katanya hampir 1 miliar. 900 juta dia jual dan banyak yang berangkat. Jadi, nah jika Anda ingin berangkat dengan haji furodah tahun ini, sebaiknya Anda siapkan uang 1 miliar untuk bisa berebut harga visa. Karena nanti, kalau visa sempat dikeluarkan, harga sekarang sudah ada yang jual 400 juta nih ya. 400 juta dikeluarkan. Sementara visa nanti keluarnya sedikit. Oke? Tahun kemarin ada 4.000 orang nggak berangkat. Tahun ini sudah berapa ribu orang yang mendaftar. Nah, orang-orang ini akan berebut. Dapat disimpulkan, visa furodah ini memang visa yang aman. Visa yang nyaman. Pejabat banyak pakai, orang kaya banyak pakai. Tapi belum tentu pasti. Karena apa? Karena ini dikeluarkan di akhir-akhir waktu mendekati Arafah. Bagi Anda yang sudah mendaftar haji furodah, Anda memang harus banyak doa, banyak amalan. Ya, kenapa? Karena kompetisinya banyak. Dan ini biasanya seperti itu. Siapa yang berani ambil mahal, dia akan dapat. Kenapa? Kemarin sudah ada orang yang berangkat suami istri itu sudah bayar 1,5 miliar. Jadi memang haji furodah ini kelihatannya aman,
tapi resikonya tinggi. Ingat, visa adalah syarat masuk satu negara, bukan rukun haji. Bukan syarat haji, bukan wajib haji, visa. Jadi kalau Anda mau masuk Saudi, Anda harus punya visa. Jadi tidak perlu visa furoda, visa ziarah boleh, visa TKI boleh, visa macam-macam boleh. Kan visa syarat masuk satu negara. Jadi kita ini selama ini ditakut-takuti oleh kompetisi bisnis, seolah-olah kalau tidak pakai furoda bermasalah. Tahu sendiri harganya furoda dulu aja nyekek leher, sekarang nyekek apa nggak tahu kita. Maka untuk itu gunakan visa lain. Nah, kalau Anda menggunakan visa selain furoda, keuntungannya nih gini nih, seperti ini. Ini sudah sudah tempel. Minimal kita sudah pegang visa, ya, sudah pegang visa. Ini visa bolak-balik 1 tahun. Jadi kalau kita sudah pegang visa, minimal hati kita tenang toh. Tetapi kalau kita sudah bayar 400 juta, visanya nggak kelihatan, gimana perasaannya? Bisa tidur nggak? Nah, minimal ini, sejeblok-jebloknya, seambrok-ambroknya, ini masih bisa dipakai umroh, karena ini bolak-balik 1 tahun. Tetapi ini kan bisa masuk Saudi. Maka untuk itu, bagi Anda yang niat haji tanpa antri, kuatkan niat. Sudah, jangan berpikir macam-macam lagi, mau pakai batik, mau pakai seragam, mau ini, mau diantar gini, mau resmi atau tidak. Yang jelas itu bukan rukun haji. Yang penting bagaimana saat ini kita masuk ke Saudi Arabia dengan aman. Setelah punya visa masuk ke dalam Saudi Arabia, apa yang kita perlukan? Tasreh. Tasreh ini izin haji. Ya udah, beli tasreh, selesai. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng agar dapat informasi-informasi terkini tentang haji tanpa antri. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum.